Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel aku, Nur Ismaya. Pada video kali ini aku akan berbagi kelanjutan dari soal dan pembahasan tes wawasan kebangsaan nasionalisme bagian 5, lanjutan dari video aku sebelumnya. Semoga bermanfaat untuk membantu teman-teman dalam mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS dan P3K. Langsung aja kita ke soal nomor 1. Tokoh-tokoh berikut merupakan para pahlawan pergerakan nasional kecuali A. Abdul Muiz, B. Ki Hajar Dewantara, C. Dr. Cipto Mangunkusumo, D. Robert Walter Monginsidi, atau E. Hos Cokro Aminoto. Pahlawan-pahlawan pergerakan nasional Indonesia yaitu Abdul Muiz, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, Haji Agus Salim, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Danudirja Setiabudi, R. Dewi Sartika, dan Haji Fahrudin. Adapun Robert Walter Mangunkusumo adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia sekaligus pahlawan nasional Indonesia. Jadi yang bukan pahlawan pergerakan nasional adalah Robert Walter Mangunkusumo. Beliau adalah pahlawan nasional. Lanjut ke soal nomor 2. Sikap-sikap di bawah ini dapat menurunkan atau memudarkan rasa nasionalisme Indonesia kecuali A. Sukuisme, B. Animisme, C. Chauvinisme, D. Ekstremisme, atau E. Provinsialisme. Sikap-sikap di bawah ini dapat menurunkan atau memudarkan rasa nasionalisme Indonesia kecuali animisme ya teman-teman. Yang bisa menurunkan atau memudarkan rasa nasionalisme itu seperti sukuisme, chauvinisme, ekstremisme, provinsialisme. Jadi yang animisme itu ya teman-teman adalah suatu agama atau kepercayaan seseorang. Lanjut ke soal nomor 3. Sesuai dengan nilai-nilai yang sistematis pada dasar negara Pancasila, maka nasionalisme Indonesia dijiwai oleh nilai A. Ketuhanan, B. Persatuan, C. Kerakyatan, D. Demokrasi, atau E. Keadilan. Sesuai dengan nilai-nilai yang sistematis pada dasar negara Pancasila, maka nasionalisme Indonesia dijiwai oleh nilai ketuhanan. Jawabannya adalah A. Soal nomor 4. Sebelum perjuangan pada masa pergerakan nasional, perjuangan mengusir penjajah masih bersifat kedaerahan, seperti yang dipimpin oleh Kapitan Patimura di A. Medan, B. Bali, C. Maluku, D. Makassar, atau E. Papua. Sebelum perjuangan pada masa pergerakan nasional, perjuangan mengusir penjajah masih bersifat kedaerahan, seperti yang dipimpin oleh Kapitan Patimura di Maluku ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah C. Maluku. Soal nomor 5. Sebagai salah satu unsur penting berdirinya sebuah negara, kedaulatan suatu negara memiliki sifat-sifat berikut kecuali A. Permanen, B. Asli, C. Bulat, D. Absolut, atau E. Humanis. Sifat kedaulatan negara adalah sebagai berikut. 1. Dianggap permanen, yang dimana memiliki artian bahwa sebuah kedaulatan akan dianggap tetap dan akan ada selama negara itu akan tetap berdiri. 2. Kedaulatan negara adalah hal yang asli, di mana dalam hal ini memiliki artian bahwa kedaulatan tidak akan terbentuk dari sebuah kekuasaan lainnya yang lebih tinggi. 3. Kedaulatan negara adalah hal yang bulat dalam artian bahwa kedaulatan tidak akan dapat dilakukan pembagian dikarenakan ada menguburkan berbagai macam sifat dari kedaulatan itu sendiri sebagai sebuah kekuasaan tertingginya. Dan yang keempat, kedaulatan negara adalah hal yang tidak terbatas. Dalam hal ini kedaulatan tidak akan diberikan pada apapun dan juga pada siapapun.
Jadi itu dia tadi sifat-sifat kedaulatan suatu negara. Jadi yang bukan merupakan sifat kedaulatan suatu negara adalah humanis. Jawabannya adalah E. Lanjut soal nomor 6. Nasionalisme Indonesia adalah semangat kebangsaan yang menjiwai nilai-nilai A. Keadilan, B. Kebangsaan, C. Kerakyatan, D. Kemanusiaan, atau E. Ketuhanan. Nasionalisme Indonesia adalah semangat kebangsaan yang menjiwai nilai-nilai keadilan. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 7, berikut ini merupakan faktor-faktor penting bagi pembentukan nasionalisme di Indonesia, kecuali A. Perjuangan bersama, B. Keinginan bersama, C. Cita-cita bersama, D. Persamaan nasib, atau E. Kesatuan tempat tinggal. Faktor-faktor penting bagi pembentukan nasionalisme itu sendiri yaitu 1. Persamaan nasib ialah kesengsaraan yang dialami bersama yang dilakukan oleh penjajah asing kurang lebih sekitar 350 tahun. Kesatuan tempat tinggal ialah wilayah Nusantara yang berada dari Sabang sampai Merauke. Kemudian cita-cita bersama guna mencapai kemakmuran serta keadilan serta sebuah negara. Kemudian adanya keinginan bersama demi mendapatkan kemerdekaan serta terlepas dari penjajahan bangsa asing. Jadi yang bukan merupakan faktor-faktor penting bagi pembentukan nasionalisme adalah A. Perjuangan bersama. Lanjut ke soal nomor 8. Hal-hal yang dapat melunturkan rasa nasionalisme sehingga harus dihindari dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut, kecuali A. Vandalisme, B. Sukuisme, C. Chauvinisme, D. Ekstremisme, atau E. Provinsialisme. Hal-hal yang dapat melunturkan rasa nasionalisme sehingga harus dihindari dalam kehidupan sehari-hari adalah sukuisme, chauvinisme, ekstremisme, provinsialisme. Jadi yang bukan yaitu A. Vandalisme. Soal nomor 9. Negara bertugas mengawasi rakyatnya terhadap kemungkinan pelanggaran hukum. Merupakan salah satu fungsi negara yaitu fungsi A. Diplomatik, B. Defensi, C. Finansi, D. Justice, atau E. Polisi. Negara bertugas mengawasi rakyatnya terhadap kemungkinan pelanggaran hukum merupakan salah satu fungsi negara yaitu fungsi polisi. Jawabannya adalah E. Lanjut ke soal nomor 10, soal yang terakhir ya teman-teman. Wawasan terhadap Nusantara dapat mendukung terciptanya integrasi nasional karena bersifat utuh, menunggal, dan menyeluruh, kecuali bidang A. Bangsa, B. Wilayah, C. Politik, D. Agama, atau E. Ideologi. Wawasan terhadap Nusantara dapat mendukung terciptanya integrasi nasional karena bersifat utuh, menunggal, dan menyeluruh, kecuali bidang D. Agama. Oke teman-teman, demikian yang dapat aku sampaikan di video aku kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi tes CPNS ataupun P3K nantinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Bye.